Hello guys, my name is Muhammad Rashid Nugraha. Today I would like to tell you about clause. But the first one is adjective clause. Clause terbagi menjadi tiga, yaitu adverbial clause, adjective clause, dan noun clause. But in this session, I would like to tell you about adjective clause. But first of all, adjective clause adalah klausa yang berguna atau sebagai penjelas dari daripada noun tersebut, atau yang bisa kita bilang modifier clause. Modifier. Okay. But the first one is RPS. RPS adalah relative pronoun as a subject. Jadi clause yang menjadi penjelas dari subjek tersebut. But di RPS ini terdapat tiga conjunction, yaitu who, which, and that. Di sini who untuk person dan which untuk non person dan that bisa untuk person atau non person. Dan kita lanjut ke contoh. Example, the dialogue is the A says, we see a man, and the B, he eats a fish. Bagaimana kita menyatukan dua kalimat menjadi satu dengan relatif pronoun as subject? Di sini man adalah person. Kita mencari dulu noun yang sama, yaitu adalah he dan man. He sendiri merujuk kepada man dan man sendiri merujuk kepada he. Jadi, ketika kita menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat, yaitu adalah we see a man. Sebagai pengganti subjek tersebut adalah who. Kita menggunakan who untuk menggantikan he ini sendiri. Jadi, who eats fish. Itu contoh ketika kita menggunakan who. Dan kita menggunakan contoh untuk which. Which sendiri itu adalah untuk non person. Sini kita bisa menggantikan man sini menggantikan jadi cat. Dan kata ganti cat adalah it. Jadi ketika kita menggabungkan dua kalimat tersebut adalah jadi we see a cat. Dan who sendiri ini berubah menjadi which karena cat tersebut non person. Jadi which eats a fish. Dan itu contoh dari who dan which. Dan untuk that itu sendiri, that ini bisa fleksibel. Kita bisa menggunakan that ini di semua contoh. Ketika kita menggunakan that di sini juga kita bisa. We see a cat that eats a fish. Kita bisa bikin contoh yang tadi. We see a man that eats a fish. Dan itu adalah penjelasan dari RPS, relative pronoun as a subject. And the second one is will be present from my teammate. Hello, I'm Agnes. I will explain you about relative pronoun as object or RPO. RPO is conjunction as a modifier object atau conjunction adalah yang akan menjelaskan daripada objek. Conjunction itu sendiri adalah whom, which, and that. Whom untuk person, which untuk non-person, and that untuk keduanya. Bisa person and non-person. Okay, let's see the example. Oke, lihat untuk contoh pertama. Sebelum kita menentukan conjunctionnya, terlebih dahulu lihat ceritanya. Di sini adalah my father sees a man and she loves him. This is use a man, so the conjunction is whom. So my father sees a man whom Nancy loves. If you see, we don't use him in this. Why? Because if we use him, dia akan menjadi dua objek, whom dan him. So kita tidak menggunakan him untuk sentence yang ini. Untuk sampel kedua, my father sees a cat and she loves it.
So we use conjunction which in the sentence karena a cat adalah non-person. So we use my father sees a cat which nanti loves. Kita tidak menggunakan it lagi di sini karena jika kita menggunakan it, the objeknya akan menjadi dua. So we don't use it in this sentence. Begitu pula dengan that sama halnya, tapi that bisa digunakan untuk person dan non-person. Okay, that I can explain. Thank you. Hello, my name is Savita. I would like to explain about restrictive relative clause. Restrictive relative clause adalah klausa yang memberikan informasi untuk mengidentifikasi atau memahami benda atau orang yang dibicarakan dalam kalimat. Biasanya, clause ini tidak menggunakan rumus yang begitu rumit. Clause ini hanya menggunakan conjunction, yaitu that or which for non-human nouns dan that or who for human nouns. Berikut contohnya. Contoh yang pertama adalah I like the painting. Lukisan yang mana kita tidak bisa mengidentifikasi tanpa menyertakan clause, kan? Jadi kita bisa menambahkan I like the paintings that hang in the SASD North Lobby. Dalam kalimat ini, that hang in the SASD North Lobby merupakan restrictive relative clause. Karena jika kita tidak menggunakan conjunction that, kalimat ini hanya akan menjadi I like the painting. Lanjut ke contoh kedua, yaitu the girl who won the race is my sister. Dalam clause ini, kalimat who won the race is my sister. Kalimat ini merupakan restrictive relative clause karena terdapat conjunction who. Tanpa conjunction who, kalimat ini hanya akan menjadi that girl is my sister. That's all for me. Thank you. Okay guys, I would like to explain about non-restrictive clause. Well, they're like those extra bits in a sentence that give more information about something, but you don't really need them to get the main point of the sentence. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk non-restrictive clause. Yang pertama, kita bisa memberi subjek dilanjutkan dengan koma, kata penghubung yang biasanya kita gunakan yaitu which, who, or whom, lalu dilanjutkan lagi dengan klausa non-restrictive, dan ditutup lagi dengan koma, dan yang terakhir kita tambahkan sisa kalimatnya. So, like this, the new car which I just bought is super comfy. Di sini kata which I just bought itu adalah non-restrictive clause yang di awalnya diberi koma dan ditutup lagi dengan koma. Jadi, if you get non-restrictive clause, you'll get a better writing and